Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen mata kuliah Strategi Pembelajaran Sekolah Dasar Ibu Devi Rahmiati, SPD, MPD, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan juga kesehatan, sehingga kita semua bisa bertemu di pembelajaran pada kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Hikmal Nugraha dengan NPM 2150 60074 selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada kali ini. Lalu di sini ada anggota kelompok 10, yakni yang pertama ada Pia Puspitasyari dengan NPM 215060075 sebagai pemateri pertama. Yang kedua ada Ini Febrianti dengan NPM 215060046 sebagai pemateri kedua. Dan yang ketiga ada Sipa Nur Fauziah dengan NPM 2506063 sebagai pemateri ketiga. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran, yaitu dengan penyampaian materi dari kelompok 10 yang akan membahas mengenai strategi pembelajaran konseptual. Baik teman-teman, sebelum mulai perkuliahan, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita simak pemaparan materi dari kelompok 10. Untuk materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Pia Puspitasari, kepada Pia saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Pia Puspitasari dengan NPM 215060075. Di sini saya sebagai presentator pertama, saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar strategi pembelajaran konseptual atau CTL. CTL itu adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajarinya dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan yang nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Next. Nah, dari konsep tersebut ada 3 hal yang perlu kita pahami atau perlu kita perhatikan ya. Yang pertama, CTL ini menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi. Artinya, proses belajar ini diorientasikan pada proses pengalaman secara langsung gitu ya. Proses belajar dalam konteks CTL ini tidak mengharapkan agar siswa hanya menerima pelajaran saja, akan tetapi proses mencari dan menemukan sendiri materi pelajarannya supaya dapat pengalaman baru. Nah, yang kedua itu CTL ini mendorong agar siswa dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Nah, ini artinya siswa ini dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan yang nyata. Sebab dengan dapat mengolerasikan materi yang ditemukan di kehidupan nyata, bukan saja bagi siswa materi itu akan bermakna gitu ya secara fungsionalnya, akan tetapi materi yang dipelajarinya akan tertanam erat dalam memori siswa sehingga tidak akan mudah dilupakan gitu ya. Yang ketiga, ini ada CTL ini mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan nyata. Artinya CTL ini bukan dapat memahami materi yang dipelajarinya ya, akan tetapi bagaimana materi pelajaran itu dapat mewarnai perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Materi pelajaran dalam konteks CTL ini bukan untuk ditumpuk di otak ya kemudian dilupakan, tetapi sebagai bekal mereka dalam mengarungi kehidupan nyata. Next. Oke, di sini ada karakteristik penting dalam proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan CTL. Yang pertama, dalam CTL ini pembelajaran merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada atau activing knowledge. Nah, ini artinya apa yang dipelajari tidak terlepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari. Dengan demikian, pengetahuan yang akan diperoleh siswa adalah pengetahuan yang utuh yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Nah, yang kedua ini adalah pembelajaran yang kontekstual, adalah belajar dan dalam rangka memperoleh dan menambah pengetahuan lain atau acquiring knowledge. Nah, pengetahuan ini itu diperoleh gitu ya dengan cara deduktif. Artinya pembelajaran ini dimulai dengan mempelajari secara keseluruhan, kemudian memperhatikan detailnya.
Lalu yang ketiga di sini ada pemahaman pengetahuan atau understanding knowledge. Nah, artinya ini pengetahuan yang diperoleh bukan dihafal gitu ya, tetapi untuk dipahami dan diyakini. Misalnya, dengan cara meminta tanggapan dari yang lain tentang pengetahuan yang diperolehnya, dan berdasarkan tanggapan tersebut, gitu ya, pengetahuan itu dapat dikembangkan gitu. Lalu selanjutnya yang keempat ini mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman tersebut atau applying knowledge. Nah, ini itu berarti pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh harus dapat diaplikasikan gitu ya dalam kehidupan siswa sehingga tampak gitu ya perubahan perilaku siswa setelah belajar. Nah, yang kelima ini ada melakukan refleksi atau reflecting knowledge. Nah, ini strategi ini mengembangkan pengetahuan gitu ya. Hal ini itu dilakukan sebagai umpan balik untuk proses perbaikan dan penyempurnaan strateginya. Next. Nah, selanjutnya di sini ada latar belakang filosofis dan psikologis CTL. Next. Yang pertama di sini ada latar belakang filosofisnya. Nah, CTL ini banyak ya dipengaruhi oleh filsafat konstruktivisme yang mulai digagas oleh Mark Baldwin dan selanjutnya dikembangkan oleh Jean Piaget. Selanjutnya, pandangan filsafat konstruktivisme ini tentang hakikat pengetahuan memengaruhi konsep tentang proses belajar, bahwa belajar itu bukan sekedar menghafal, tetapi proses mengkonstruksi pengetahuan melalui pengalaman. Nah, pengetahuan ini bukanlah hanya hasil pemberian gitu dari orang lain, misalnya guru kan, tetapi hasil dari proses mengkonstruksi yang dilakukan setiap individu. Bahkan Piaget itu berpendapat ya bahwa sejak kecil setiap anak itu sudah memiliki struktur kognitif yang kemudian dinamakan skema. Nah, skema ini terbentuk karena pengalaman. Misalnya, anak ini kan senang bermain gitu ya dengan kucing dan kelinci. Nah, sama-sama berburu putih nih. Nah, akibat anaknya sering gitu ya keseringan bermain dengan kucing dan kelinci itu, ia dapat menangkap perbedaan dari keduanya. Misalnya kalau kelinci itu kan telinganya lebih panjang daripada kucing. Nah, pada akhirnya berkat pengalaman itulah dalam struktur kognitif anak itu terbentuk skema tentang binatang bertelinga pendek dan panjang. Nah, semakin dewasa anak, maka semakin sempurnalah skema yang dimilikinya gitu ya. Proses penyempurnaan skema ini dapat dilakukan melalui proses asimilasi dan akomodasi. Asimilasi itu apa sih? Asimilasi itu proses penyempurnaan skema. Kalau akomodasi ini adalah proses mengubah skema yang sudah ada hingga terbentuk skema baru. Jadi semua itu asimilasi dan akomodasi itu terbentuk berkat pengalaman siswa gitu ya. Pandangan Piaget ini tentang bagaimana sebenarnya pengetahuan itu terbentuk dalam struktur kognitif anak itu sangat berpengaruh ya terhadap beberapa model pembelajaran gitu ya. Di antaranya model pembelajaran konseptual gitu ya. Kan menurut pembelajaran konseptual itu pengetahuan itu akan bermakna gitu ya kalau ditemukan dan dibangun sendiri oleh siswanya. Nah, pengetahuan yang diperoleh dari hasil pemberitaan orang lain tidak akan menjadi pengetahuan yang bermakna gitu ya kalau pengetahuan yang demikian akan mudah dilupakan dan tidak fungsional juga gitu. Yang kedua di sini ada latar belakang psikologisnya. Nah, menurut aliran ini, proses belajar terjadi karena pemahaman individu akan lingkungan. Belajar bukanlah peristiwa mekanis seperti keterkaitan stimulus dan respon aja gitu ya. Belajar itu tidak sesederhana itu ya kan. Nah, belajar itu kan melihatkan proses mental yang tidak tampak seperti emosi, minat, motivasi, dan kemampuan dan pengalaman juga ya kan. Dalam asumsi dan latar belakang yang mendasarinya, maka ada beberapa hal gitu ya yang dapat kita pahami tentang belajar dalam konteks CTL ini. Yang pertama, belajar bukannya menghafal, tapi kan prosesnya mengkonstruksi pengetahuan gitu ya sesuai dengan pengalaman yang mereka miliki. Nah, oleh karena itulah semakin banyak pengalaman maka akan semakin banyak pula pengetahuan yang mereka peroleh ya kan. Nah, selanjutnya di sini ada belajar bukanlah sekedar mengumpulkan fakta yang lepas-lepas. Pengetahuan itu pada dasarnya merupakan organisasi dari semua yang dialami. Nah, sehingga gitu ya, dengan pengetahuan yang dimiliki akan berpengaruh terhadap pola-pola perilaku manusia, seperti pola berpikir, pola bertindak gitu ya, kemampuan memecahkan persoalan termasuk penampilan atau performance seseorang gitu ya. Nah, semakin pengetahuan seorang luas dan mendalam, maka akan semakin efektif dan berpikir gitu ya. Selanjutnya, belajar adalah proses pemecahan masalah. Nah, sebab dengan memecahkan masalah, anak itu akan berkembang secara utuh gitu.
bukan hanya perkembangan intelektual saja, tetapi mental dan emosinya juga gitu ya. Secara konseptual akan belajar gitu bagaimana anak menghadapi setiap persoalan. Next, di sini ada belajar adalah proses pengalaman sendiri yang berkembang secara terhadap dari yang sederhana menuju yang kompleks. Nah, oleh karena itu belajar itu kan tidak dapat sekaligus kan ya, gak akan sekaligus gitu semuain belajar tuh. Akan tetapi sesuai dengan irama kemampuan siswanya bagaimana gitu. Setiap siswa kan pasti mempunyai kemampuan yang berbeda. Lalu belajar pada hakikatnya adalah menangkap pengetahuan dari kenyataan. Nah, oleh karena itu pengetahuan yang diperoleh gitu ya adalah pengetahuan yang memiliki makna untuk kehidupan anak atau real world learning. Next. Baik, di sini ada perbedaan CTL dengan pembelajaran konvensional. Yang pertama, CTL ini menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Artinya siswa ini kan berperan aktif gitu ya dalam setiap proses pembelajaran dengan cara menemukan dan menggali sendiri materi pelajarannya. Nah, sedangkan dalam pembelajaran konvensional ini siswa ini ditempatkan sebagai objek belajar yang berperan sebagai penerima informasi secara pasif gitu. Yang kedua, dalam pembelajaran CTL ini siswa ini belajar melalui kegiatan kelompok seperti kerja kelompok, diskusi, saling menerima dan memberi gitu ya. Nah, kalau dalam pembelajaran konvensional ini siswa ini lebih banyak belajar secara individual dengan menerima, mencatat, dan menghafal materi pelajaran. Lalu yang ketiga ini dalam CTL ini pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata secara real gitu ya. Sedangkan kalau pembelajaran konvensional ini pembelajarannya bersifat teoritis dan abstrak. Selanjutnya yang keempat ini dalam CTL kemampuan didasarkan atas pengalaman. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional ini pembelajarannya diperoleh melalui latihan. Next, yang kelima ini ada tujuan akhir dari proses pembelajaran melalui CTL ini adalah kepuasan diri gitu ya. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional itu tujuan akhirnya adalah nilai atau angka. Beda kan? Nah, yang keenam, dalam CTL, tindakan atau perilaku dibangun atas kesadaran diri sendiri. Misalnya, individu ini tidak melakukan perilaku tertentu karena ia menyadari gitu ya bahwa perilaku itu merugikan dan tidak bermanfaat. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional itu tindakan atau perilaku individu didasarkan oleh faktor dari luar dirinya gitu. Misalnya, individu ini tidak melakukan sesuatu disebabkan takut hukuman atau sekedar untuk memperoleh angka atau nilai dari gurunya gitu ya. Nah, selanjutnya yang ketujuh ini dalam CTL ini pengetahuan yang dimiliki setiap individu selalu berkembang sesuai dengan pengalaman yang dialaminya. Nah, oleh sebab itu setiap siswa itu bisa terjadi perbedaan gitu ya dalam memaknai hakikat pengetahuan yang dimilikinya sesuai pengalaman masing-masing kan. Nah, dalam pembelajaran konvensional hal ini tidak mungkin terjadi. Kebenaran yang dimiliki bersifat absolut dan final gitu ya, oleh karena pengetahuan dikonstruksi oleh orang lain. Nah, yang kedelapan di sini ada dalam pembelajaran CTL siswa ini bertanggung jawab dalam memonitor dan mengembangkan pembelajaran mereka masing-masing. Kalau di pembelajaran konvensional ini guru adalah penentu gitu ya, jalannya proses pembelajaran itu kayak gimana. Nah, yang selanjutnya yang kesembilan di sini ada dalam pembelajaran CTL, pembelajaran bisa terjadi di mana saja dalam konteks dan setting yang berbeda gitu ya sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan kalau pembelajaran konvensional itu pembelajarannya hanya terjadi dalam kelas aja gitu. Nah, yang terakhir yang ke-10 di sini, oleh karena tujuan yang ingin dicapai adalah seluruh aspek pengembangan siswa, maka dalam CTL ini keberhasilan pembelajaran diukur dengan berbicara, misalnya dengan evaluasi proses, hasil karya siswa, penampilan, rekaman, observasinya gimana, wawancaranya gimana, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau pembelajaran konvensional ini, keberhasilan pembelajaran biasanya hanya diukur dari tes saja. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Pia yang sudah memaparkan materinya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ine Febrianti sebagai pemateri kedua. Kepada Ine saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya Ina Febrianti dan NPM 2150646 akan menjelaskan terkait peran guru dan siswa dalam CTL. Next. Setiap siswa mempunyai gaya yang berbeda dalam belajar. Perbedaan yang dimiliki siswa tersebut oleh Bobby de Plorer pada 1992 dinamakan sebagai unsur modalitas belajar. Menurutnya ada 3 tipe gaya belajar siswa, yaitu tipe visual, auditorial, dan kinestetis.
Tipe visual adalah gaya belajar yang dengan cara melihat, artinya siswa akan lebih cepat belajar dengan cara menggunakan indera penglihatannya. Tipe auditorial adalah tipe belajar dengan cara menggunakan alat pendengarannya. Sedangkan tipe kinestetis adalah tipe belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Dalam proses pembelajaran kontekstual, setiap guru perlu memahami tipe belajar dalam dunia siswa. Artinya, guru perlu menyesuaikan gaya mengajar terhadap gaya belajar siswa. Dalam proses pembelajaran konvensional, hal ini sering terlupakan, sehingga proses pembelajaran tak ubah sebagai proses pemaksaan kehendak yang menurut Paulo Perez sebagai sistem penindasan. Sehubungan dengan hal itu, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan bagi setiap guru manakala menggunakan pendekatan CTL. Next. Yang pertama adalah siswa dalam pembelajaran kontekstual dipandang sebagai individu yang sedang berkembang. Kemampuan belajar seseorang akan dipengaruhi oleh tingkat perkembangan dan keluasan pengalaman yang dimilikinya. Anak bukanlah orang dewasa dalam bentuk kecil, melainkan organisme yang sedang berada dalam tahap-tahap perkembangan. Kemampuan belajar akan sangat ditentukan oleh tingkat perkembangan dan pengalaman mereka. Dengan demikian, peran guru bukanlah instruktur atau penguasa yang melaksanakan kehendak, melainkan guru adalah pembimbing siswa agar mereka bisa belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang kedua, setiap anak memiliki kecenderungan untuk belajar hal-hal yang baru dan penuh tantangan. Kegemaran anak adalah mencoba hal-hal yang dianggap aneh dan baru. Oleh karena itulah, belajar bagi mereka adalah mencoba memecahkan setiap persoalan yang menantang. Dengan demikian, guru berperan dalam memilih bahan-bahan belajar yang dianggap penting untuk dipelajari oleh siswa. Yang ketiga, belajar bagi siswa adalah proses mencari keterkaitan atau keterhubungan antara hal-hal yang baru dengan hal yang sudah diketahui. Dengan demikian, peran guru adalah membantu agar setiap siswa mampu menemukan keterkaitan antara pengalaman baru dengan pengalaman sebelumnya. Belajar bagi anak adalah proses menyempurnakan skema yang telah ada atau asimilasi, proses membentukkan skema baru atau akomodasi. Dengan demikian, tugas guru adalah memfasilitasi ataupun mempermudah agar anak mampu melakukan proses asimilasi dan proses akomodasi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait asas-asas CTL. Sesuai dengan asumsi yang mendasarinya bahwa pengetahuan itu diperoleh anak bukan dari informasi yang diberikan oleh orang lain termasuk guru, akan tetapi dari proses menemukan dan mengkonstruksinya sendiri. Maka guru harus menghindari mengajar sebagai proses penyampaian informasi. Guru perlu memandang siswa sebagai subjek belajar dengan segala keunikannya. Siswa adalah organisme yang aktif yang memiliki potensi untuk membangun pengetahuan sendiri. Kalaupun guru memberikan informasi kepada siswa, guru harus memberi kesempatan untuk menggali informasi itu agar lebih bermakna untuk kehidupan mereka. CTL sebagai suatu pendekatan pembelajaran memiliki 7 asas-asas ini yang melandasi pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan CTL. Seringkali asas ini disebut juga komponen-komponen CTL. Mari kita simak pembahasannya. Asas yang pertama adalah konstruktivisme. Konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Di muka telah dibahas bahwa filsafat konstruktivisme yang mulai digagas oleh Mark Baldwin dan dikembangkan dan diperdalam oleh Jean Piaget menganggap bahwa pengetahuan itu terbentuk bukan hanya dari objek semata, tetapi juga karena kemampuan individu sebagai subjek yang menangkap setiap objek yang diamatinya. Menurut konstruktivisme, pengetahuan ini memang berasal dari luar, akan tetapi dikonstruksi oleh dan dari dalam diri seseorang. Oleh sebab itu, pengetahuan terbentuk oleh 2 faktor penting, yaitu objek yang menjadi bahan pengamatan dan kemampuan subjek untuk menginterpretasi objek tersebut. Kedua faktor itu sama-sama penting. Dengan demikian, pengetahuan itu tidak bersifat statis tetapi bersifat dinamis, tergantung individu yang melihat dan mengkonstruksinya. Lebih jauh, Piaget menyatakan hakikat pengetahuan sebagai berikut. Pengetahuan bukanlah merupakan gambaran dunia kenyataan belaka, akan tetapi selalu merupakan konstruksi kenyataan melalui kegiatan subjek. Asumsi yang kemudian melandasi CTL, pembelajaran melalui CTL pada dasarnya mendorong agar siswa bisa mengkonstruksi pengetahuan melalui proses pengamatan dan pengalaman. Mengapa? Sebab pengetahuan hanya akan fungsional manakala dibangun oleh individu. Pengetahuan yang hanya diberi dan tidak akan menjadi pengetahuan yang bermakna. Atas dasar asumsi yang mendasari, itulah mengapa penerapan asas konstruktivisme dalam pembelajaran melalui CTL, siswa didorong untuk mampu mengkonstruksi pengetahuan sendiri melalui pengalaman nyata. Asas kedua yaitu inquiry.
Asas kedua dalam pembelajaran TL, artinya proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Pengetahuan bukanlah sejumlah fakta hasil dari pengingat, akan tapi hasil proses menemukan sendiri. Dengan demikian, dalam proses perencanaan, guru bukanlah mempersiapkan sejumlah materi yang harus dihafal, akan tapi merancang pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat menemukan sendiri materi yang harus dipahaminya. Belajar pada dasarnya merupakan proses mental seorang yang tidak terjadi secara mekanis. Melalui proses mental itulah diharapkan siswa berkembang secara utuh, baik intelektual, mental, emosional, maupun pribadinya. Apakah inquiry hanya bisa dilakukan untuk mata pelajaran tertentu saja? Tentu tidak. Berbagai topik dalam setiap mata pelajaran dapat dilakukan melalui proses inquiry. Secara umum, proses inquiry dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Yang pertama, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis berdasarkan data yang ditemukan, membuat kesimpulan. Penerapan ini dalam proses belajar CTL dimulai dari adanya kesadaran siswa akan masalah yang jelas yang ingin dipecahkan. Dengan demikian, siswa harus belajar untuk menemukan masalah. Jika masalah telah dipahami dengan batasan-batasan yang jelas, selanjutnya siswa dapat mengajukan hipotesis atau jawaban sementara sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan. Hipotesis itulah yang akan menuntun siswa untuk melakukan observasi dalam rangka mengumpulkan data. Manakala data yang terkumpul selanjutnya, siswa dituntut untuk menguji hipotesis sebagai dasar dalam merumuskan kesimpulan asas menemukan. Seperti yang digambarkan di atas, merupakan asas yang penting dalam pembelajaran CTL. Melalui proses berpikir yang sistematis seperti di atas, diharapkan siswa memiliki sikap ilmiah, rasional, dan logis, dan kesemuanya itu diperlukan sebagai dasar pembentukan kreativitas. Selanjutnya ada asas ketiga, yaitu bertanya atau questioning. Belajar pada hakikatnya adalah bertanya dan menjawab pertanyaan. Pertanyaan dapat dipandang sebagai refleksi dari keingintahuan setiap individu, sedangkan menjawab pertanyaan mencerminkan kemampuan seseorang dalam berpikir. Dalam proses pembelajaran melalui CTL, guru tidak menyampaikan informasi begitu saja, akan tetapi memancing agar siswa dapat menemukan sendiri. Karena itu, peran bertanya sangat penting sebab melalui pertanyaan-pertanyaan, guru dapat membimbing dan mengarahkan siswa untuk menemukan setiap materi yang dipelajarinya. Kemudian, dalam suatu pembelajaran yang produktif, kegiatan bertanya akan sangat berguna. Mengapa? Yang pertama adalah menggali informasi tentang kemampuan siswa dalam penguasaan materi pelajaran. Yang kedua, membangkitkan motivasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, merangsang keingintahuan siswa terhadap sesuatu. Yang keempat, memfokuskan siswa pada sesuatu yang diinginkan. Yang kelima, membimbing siswa untuk menemukan atau menyimpulkan sesuatu. Dalam setiap tahapan dan proses pembelajaran kegiatan bertanya ini hampir selalu digunakan. Oleh karena itu, kemampuan guru untuk mengembangkan teknik-teknik bertanya sangat diperlukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait masyarakat belajar atau learning community. Leo Simonich Vygotsky, seorang psikolog Rusia, menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman anak ditopang banyak oleh komunikasi dengan orang lain. Suatu permasalahan tidak mungkin dapat dipecahkan sendirian, tetapi membutuhkan bantuan orang lain. Kerjasama saling memberikan dan menerima sangat dibutuhkan untuk memecahkan suatu persoalan. Konsep masyarakat belajar learning community dalam CTL menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh melalui kerjasama dengan orang lain. Kerjasama itu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik dalam kelompok belajar secara formal maupun dalam lingkungan yang terjadi secara alamiah, atau hasil belajar juga dapat diperoleh dari hasil sharing dengan orang lain antar teman, kelompok yang sudah tahu memberitahu dan yang belum tahu saling memberitahu, yang pernah memiliki pengalaman dan kemudian mereka membagikan pengalaman juga pada orang lain. Inilah hakikat dari masyarakat belajar. Masyarakat saling membagi. Dalam kelas CTL, penerapan asas masyarakat belajar dapat dilakukan dengan menerapkan pembelajaran melalui kelompok belajar. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok yang anggotanya bersifat heterogen, baik dilihat dari kemampuan dan kecepatan belajarnya maupun melihat dari bakat dan minatnya. Biarkan dalam kelompoknya mereka saling mau belajar. Yang cepat belajar didorong untuk membantu yang lambat belajar. Yang memiliki kemampuan tertentu didorong untuk menularkan pada yang lain. Dalam hal tertentu, guru dapat mengundang orang-orang yang dianggap memiliki keahlian khusus untuk membelajarkan siswa. Misalnya, dokter untuk memberikan atau membahas masalah kesehatan, para petani, tukang reparasi radio, dan lain-lain. Demikianlah masyarakat belajar. Setiap orang bisa saling terlibat, bisa saling membelajarkan, bertukar informasi, dan bertukar pengalaman. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ine yang sudah memaparkan materinya. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Siva Nur Fauzia sebagai pemateri ketiga. Kepada Siva, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi yang selanjutnya. Di sini, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Siva Nur Fauzia dengan NPM 21506063 sebagai pemateri terakhir.
Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai yang kelima, ada pemodelan atau modeling. Yang dimaksud dengan asas modeling adalah proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap siswa. Jadi di sini sudah jelas ya bahwa pemodelan ini adalah perlakuan seorang guru yang nantinya dicontoh oleh setiap siswa. Misalnya cara guru mengoperasikan sesuatu alat seperti alat-alat praktek. Lalu ada guru olahraga yang mempraktikkan olahraga kepada siswanya, mencontohkan kepada siswanya. Terus ada guru musik yang menyontohkan kepada siswanya juga, di mana guru tersebut yaitu model bagi siswanya atau orang yang memperagakan, yang memang mencontohkan kepada siswanya, yang nantinya siswa tersebut akan memiliki asas yang cukup penting dalam pembelajaran CTL ini. Sebab melalui modeling, siswa akan terhindar dari pembelajaran yang terorientis abstrak yang dapat memungkinkan terjadinya verbalisme. Nah, yang keenam ada refleksi atau reflection, di mana refleksi ini sudah tidak asing juga di telinga kita, karena refleksi ini yaitu proses pengendapan pengalaman yang telah dipelajari atau yang telah dilakukan, di mana seorang guru ini melakukan refleksi di setiap pembelajarannya. Yang sering dilakukan seorang guru seperti mengulas ulang pembelajaran, mengulas ulang materi pembelajaran, dan lain sebagainya. Di sini berakhirnya proses pembelajaran, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk merenung atau mengingat kembali materi pembelajaran yang sudah dijelaskan. Nah, next. Nah, yang selanjutnya ada penilaian nyata atau authentic assessment. Di sini proses pembelajaran konvensional yang sering dilakukan oleh seorang guru biasanya ditekankan pada perkembangan aspek intelektual, sehingga alat evaluasi yang digunakan terbatas pada penggunaan tes, di mana seorang guru di sini melakukan tes kepada siswa setelah melakukan refleksi, terus melakukan pemodelan. Nah, di sini guru juga melakukan penilaian nyata, tes yang nantinya kita bisa mengukur kemampuan setiap siswa seperti apa. Penilaian autentik dilakukan secara terintegrasi dengan proses pembelajaran, di mana penilaian ini dilakukan secara terus-menerus selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Oleh sebab itu, tekanannya pun diarahkan secara proses belajar, bukan kepada hasil belajar. Jadi, dalam penilaian nyata ini lebih ditekankan kepada prosesnya, bukan hasilnya. Next, di sini ada 2.6, yaitu pola dan tahapan pembelajaran CTL. Lalu yang selanjutnya yaitu untuk lebih memahami bagaimana pembelajaran atau pengaplikasian pembelajaran CTL, kita ini harus membedakan mana itu pola pembelajaran konvensional, mana pola pembelajaran CTL. Nah, di sini yang pertama akan dijelaskan pola pembelajaran konvensional. Untuk mencapai tujuan konvensional, di mana kita harus menerapkan beberapa strategi. Yang pertama, siswa disuruh untuk membaca buku materi tertentu, seperti misalnya buku tentang pasar. Nah, yang kedua, guru menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan pokok-pokok materi pelajaran seperti yang terkandung dalam indikator hasil belajar. Jadi di sini sudah jelas ya bahwa memang setelah guru menyuruh siswa untuk membaca buku, guru memberikan penguatan kepada siswa dengan memberikan materi pembelajaran. Dan yang ketiga, ada guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Di sini juga sudah jelas bahwa di saat guru sudah menyampaikan pembelajaran, guru juga harus memberikan kesempatan kepada siswanya untuk bertanya tentang apa yang mereka tidak ketahui. Terus yang keempat, ada guru mengulas pokok-pokok materi pembelajaran yang telah disampaikan atau yang dilanjutkan. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa setelah guru memberikan materi, terus memberikan kesempatan untuk melakukan sesi tanya jawab, guru juga mengulas kembali pokok-pokok atau hal-hal yang penting dalam materi pembelajaran tersebut. Terus yang kelima, ada melakukan post-test, di mana post-test ini yaitu penilaian untuk kita mengetahui kemampuan siswa seperti apa, tingkat siswa dalam memahami materi pun seperti apa. Terus yang keenam, guru menugaskan kepada siswa untuk membuat karangan sesuai dengan materi yang sudah dipelajarinya. Jadi kita sudah bisa menyimpulkan bahwa memang
setelah tadi guru melakukan sesi tanya jawab, memberikan materi, lalu guru memberikan penguatan untuk menugaskan kembali kepada siswa atau diberi tugas gitu ya siswa tuh, agar kita bisa mengetahui kemampuan apa saja yang dimiliki oleh siswa. Nah, dari model pembelajaran seperti ini yang sudah dijelaskan, maka tampak bahwa proses pembelajaran ini sepenuhnya ada pada kendali guru. Jadi, pada proses pembelajaran atau pola pembelajaran konvensional ini ada pada kendali guru, di mana siswa diberi kesempatan untuk mengeksplorasi pengalaman belajarnya, terus hanya sekadar mendengarkan. Nah, melalui proses pembelajaran ini, maka jelas faktor-faktor psikologis anak tidak berkembang secara utuh, misalnya mental dan motivasi belajar siswanya. Lalu yang kedua ada pola pembelajaran CTL. Nah, di pola pembelajaran CTL ini yang pertama ada pendahuluan, di mana 1. Guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai serta manfaat dari proses pembelajaran dari pentingnya materi tersebut, di mana saat melakukan proses pembelajaran CTL ini, guru melakukan atau menjelaskan betapa pentingnya pembelajaran yang akan dipelajari nanti. Terus yang kedua, guru menjelaskan prosedur pembelajaran. Nah, guru menjelaskan prosedur pembelajarannya dan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Misalnya, akan melakukan observasi kepada kedua pasar, ada pasar swalayan, ada pasar modern, di mana siswa dibagi menjadi 4 kelompok, 2 kelompok ke pasar swalayan, 2 kelompok ke pasar modern. Jadi nanti kita tahu gitu ya bahwa siswa tuh tingkat kemampuannya bagaimana. Terus yang ketiga ada guru melakukan tanya jawab sekira tugas yang harus dikerjakan oleh setiap siswa. Di sini guru melakukan tanya jawab gitu di saat siswa sudah melakukan observasi, siswa sudah melakukan apa yang sudah diamatinya, guru melakukan sesi tanya jawab kepada siswanya apa yang sudah diamatinya, apa yang sudah dihasilkan oleh siswa tersebut. Nah, di sini yang B-nya ada inti. Inti ini dibagi menjadi 2, ada di lapangan, ada di dalam kelas. Nah, kalau di lapangan ini siswa melakukan observasi, misalnya observasi ke pasar tadi dengan beberapa kelompoknya. Terus yang kedua, siswa mencatat hal-hal yang ditemukan di pasar. Misalnya dengan siswa melakukan pengamatan atau observasi ke pasar tersebut, pastilah siswa akan mencatat hal-hal yang dia temukan gitu. Nah, kalau di dalam kelas, setelah siswa mendiskusikan apa yang dia ditemukan, siswa tuh mendiskusikan hasil temuan mereka dengan kelompoknya, dengan anggota kelompok lain. Lalu siswa melaporkan hasil diskusinya tadi kepada gurunya. Terus yang ketiga, setiap kelompok menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh kelompok yang lain, di mana antar kelompok tuh melakukan sesi tanya jawab gitu agar mengetahui tingkat kemampuan setiap anggotanya. Dan yang C ada penutup, di mana dengan bantuan guru siswa menyimpulkan hasil observasi sekitar masalah pasar tadi sesuai dengan indikator hasil belajar yang harus dicapai. Dan yang kedua, guru menugaskan siswa. Jadi setelah melakukan observasi tadi, setelah melakukan pengamatan tadi, guru menugaskan kepada siswa untuk memberikan penguatan kepada siswa agar siswa tuh mampu meningkatkan kembali skill yang mereka miliki. Next. Nah, di sini yaitu apa yang sudah kita tangkap dalam pembelajaran CTL ini. Ya, pada CTL ini untuk mendapatkan kemampuan pemahaman konsep, anak mengalami langsung dalam kehidupannya nyata di masyarakatnya. CTL ini merupakan suatu strategi pembelajaran yang pertama adalah CTL adalah model pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa. Kita sudah simpulkan memang kebanyakan CTL ini kan melakukan observasi ke lingkungan langsung. Maka dari itu kita bisa menyimpulkan bahwa CTL ini model pembelajaran yang memang langsung menekankan pada kegiatan siswa. Terus yang kedua, ada CTL memandang bahwa belajar bukan menghafal. Memang sudah jelas bahwa CTL ini karena melakukan secara langsung, karena mengobservasi kegiatan secara langsung, maka menghafal, mengingat dan lain sebagainya itu tidak menjadi peranan penting di CTL ini. Terus yang ketiga, kelas dalam pembelajaran CTL bukan sebagai tempat untuk memperoleh informasi. Benar, karena dalam pembelajaran CTL ini, kelas tuh bukan menjadi objek utama dalam pembelajaran, karena mereka tugas utamanya mengobservasi, mengamati, maka pengalaman nyata dari mereka atau lingkungan luarlah yang menjadi informasi bagi mereka.
Terus yang keempat, ada materi pelajaran ditemukan oleh siswa sendiri. Benar, karena dengan melakukan observasi tadi, siswa akan melakukan beberapa hal penting, beberapa hal yang nantinya akan meningkatkan kemampuan belajar siswa, bukan dari kelas saja. Next, di sini ada 2.7 kelebihan strategi pembelajaran kontekstual. Di sini pastinya di saat ada kelebihan ada kekurangan juga. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelebihannya terlebih dahulu. Apa sih kelebihannya? Yang pertama, ada memberikan kesempatan pada siswa agar dapat lebih maju. Nah, dengan melakukan berbagai observasi tadi yang pastinya akan meningkatkan skill yang dimiliki oleh setiap siswanya, akan melatih siswa agar memiliki potensi-potensi yang jauh lebih meningkat. Terus yang kedua, mengasah berpikir kritis dalam mengumpulkan data. Nah, di mana setelah melakukan observasi yang pastinya siswa akan menyusun laporan-laporan yang nantinya akan menyusun siswa agar lebih berpikir kritis gitu. Terus yang ketiga, menyadarkan siswa tentang apa yang mereka bahas dan pelajari bersama. Di sini emang sudah pastinya menyadarkan setiap siswa agar peka terhadap lingkungannya. Terus yang keempat, ada pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan yang efisien. Terus yang kelima, ada pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Yang pastinya karena dengan melakukan observasi ini, melakukan pengamatan ini, yaitu menjadi suatu hal yang baru yang nantinya akan membuat siswa tidak jenuh, tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran. Terus yang keenam, ada membantu siswa belajar efektif dengan kelompok. Yang pastinya dengan pembelajaran CTL ini akan membantu siswa dalam bekerja sama dengan baik dengan anggota kelompoknya. Terus yang ketujuh, terbentuknya sikap kerjasama yang baik yang tadi antar individu siswa maupun kelompok. Next. Nah, di sini ada kekurangan pembelajaran CTL, di mana tadi sudah disebutkan kelebihannya, terus sekarang disebutkan kekurangannya. Ada yang pertama, perbedaan kemampuan siswa dalam pencapaian pemahaman materi yang didiskusikan antar satu siswa dengan yang lainnya agak sedikit kurang gitu, karena memang dalam pembelajaran CTL ini setiap siswa tuh harus memiliki potensi yang jauh lebih baik gitu. Setiap individunya tuh harus lebih mengerti akan apa yang diamatinya tersebut. Terus yang kedua, guru akan sedikit mengalami kesulitan dalam proses penilaiannya karena adanya perbedaan pemahaman tersebut. Terus yang ketiga, ada tidak efisien terhadap waktu. Karena pembelajaran CTL ini membutuhkan waktu yang banyak, dimana kan melakukan observasi itu tidak akan membutuhkan waktu yang singkat, pastinya akan membutuhkan waktu yang lebih panjang. Terus yang keempat, siswa yang tertinggal pemahamannya akan sulit mengejar ketertinggalan atas siswa yang lainnya. Terus yang kelima, tidak semua siswa mampu dengan mudah menyesuaikan diri dengan metode pembelajaran yang satu ini. Terus yang keenam, siswa yang memiliki intelektual baik pun akan tertinggal dengan siswa yang memiliki soft skill, di mana siswa yang pintar tetapi tidak berani akan kalah dengan siswa yang berani, karena lebih ke observasi ini kan lebih ke ditujukan pada siswa yang berani dalam melakukan hal apapun gitu. Jadi lebih tertinggal siswa yang memang pintar tapi tidak berani. Terus yang ke-7, pengetahuan yang didapatkan oleh masing-masing siswa akan berbeda dan tidak merata. Nah, dengan melakukan observasi ini, yang pastinya setiap siswa akan mengalami pemahaman-pemahaman yang berbeda gitu antar siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Terus yang ke-8, ada peran guru tidak begitu terlihat karena guru hanya mengawasi dan membimbing, karena siswalah yang dituntut untuk lebih aktif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah teman-teman, demikianlah pemaparan materi dari kelompok 10. Sebelum menutup pembelajaran pada kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulannya terlebih dahulu, yakni pendekatan pembelajaran CTL adalah konsep belajar yang menekankan kepada siswa tentang keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajarinya dan menghubungkan dengan situasi di kehidupan nyata, sehingga siswa dirangsang untuk mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kelebihan pada pendekatan pembelajaran CTL ini pada umumnya adalah menjurus kepada keterampilan dan kemauan siswa dalam menyangkut pautkan atau meningkatkan mobilitas semua siswa dalam berpikir kritis mengenai suatu permasalahan lingkungan yang dapat dikaitkan dengan materi pembelajaran agar pembelajaran lebih kondusif dan diharapkan
semua siswa dapat menyadari suatu konflik lingkungan nyata. Baik teman-teman semuanya, saya sebagai moderator dari kelompok 10 izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila dari kami masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.